Halo Sobat Visientas, salam Fides, Siensia Integritas. Tahu nggak sosok tokoh yang satu ini? Pada video kali ini, kita akan membahas Martin Luther, tokoh yang memicu reformasi Protestan dalam sejarah Gereja Katolik. Reformasi adalah salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah gereja, dan hingga hari ini dampaknya masih terasa melalui adanya berbagai denominasi Kristen. Siapakah Martin Luther? Martin Luther lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Jerman. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana yang hidup dalam tradisi Katolik. Dari kecil, ia dikenal sangat religius dan sering diliputi ketakutan akan hukuman Allah. Luther kemudian masuk biara Ordo Santo Agustinus dan ditabiskan menjadi imam. Ia sangat tekun mempelajari kitab suci dan ajaran Santo Agustinus. Namun meski menjalani hidup religius dengan disiplin, Luther tetap bergumul dengan kecemasan mengenai keselamatan jiwanya. Puncak pergumulannya terjadi ketika ia merasa menemukan jawaban dalam surat Roma. Manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Pengalaman ini menjadi titik balik teologis yang membentuk seluruh gerakannya. Apa yang memicu reformasi? Gereja Katolik mengakui bahwa reformasi tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang melatar belakanginya, antara lain: pertama, masalah moral dan disiplin dalam gereja. Beberapa pemimpin gereja pada abad itu menjalani hidup yang jauh dari kesederhanaan. Nepotisme, korupsi, dan gaya hidup mewah terjadi di beberapa tempat, sesuatu yang kemudian hari juga diakui gereja sendiri. Kedua, ketegangan politik dan nasionalisme. Kerajaan-kerajaan di Eropa mulai menguat dan banyak penguasa tidak ingin tunduk pada otoritas kepausan, terutama dalam hal pajak gerejawi. Ajaran Luther yang dipersoalkan gereja. Gerakan Luther makin berkembang dan akhirnya menyentuh inti ajaran gereja. Sola fide, keselamatan karena iman saja. Menurut Luther, perbuatan manusia tidak berperan dalam keselamatan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, namun iman dan perbuatan kasih tidak dapat dipisahkan. Sola Scriptura, hanya kitab suci sebagai sumber kebenaran. Gereja Katolik menghormati kitab suci sebagai dasar iman, tetapi juga mengakui tradisi suci dan magisterium sebagai kuasa mengajar gereja dalam warisan iman yang berasal dari para rasul. Sola Gratia, Luther memandang keselamatan murni rahmat Allah saja. Gereja Katolik memandang keselamatan berasal dari rahmat Allah, tetapi manusia bebas dan aktif untuk bekerja sama dengan rahmat tersebut melalui iman yang diwujudkan dalam perbuatan kasih. Penolakan terhadap struktur hierarki. Luther menegaskan imamat umum orang beriman dan menolak keharusan adanya imam yang bertindak sebagai mediator. Gereja Katolik tetap menjaga ajaran bahwa imamat sakramental adalah pelayanan yang diteruskan dari para rasul. Pengurangan jumlah sakramen. Luther hanya mengakui 2 sakramen, yaitu baptis dan ekaristi atau perjamuan kudus. Gereja Katolik tetap mempertahankan 7 sakramen sebagai saluran rahmat Kristus. Perbedaan inilah yang kemudian memperlebar jarak antara Luther dan gereja. Anggapan Gereja Katolik. Awalnya, gereja mencoba memanggil Luther untuk berdialog dan meminta klarifikasi atas ajarannya. Namun perdebatan teologis makin memanas. Luther juga memperoleh dukungan politik dari para bangsawan Jerman sehingga situasi semakin kompleks. Pada tahun 1520, Paus Leo ke-10 mengeluarkan bula yang meminta Luther menarik kembali ajaran-ajarannya. Namun Luther menolak. Akhirnya pada tahun 1521, gereja menyatakan Luther terekskomunikasi bukan sebagai hukuman pribadi, tetapi karena ajaran-ajarannya dianggap bertentangan dengan iman Katolik. Perpecahan itu memang menyakitkan, tetapi sejarah ini juga mengajarkan bahwa gereja selalu dipanggil untuk terus membaharui diri agar setia pada Injil Kristus. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kita memahami sejarah gereja dengan lebih jernih dan penuh cinta.
please push the start. Yeah.